Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-solihan semuanya, kita kembali lagi belajar di tema 7 perkembangan teknologi, masih subtema 1 yaitu teknologi produksi pangan di pembelajaran ke-6. Sudah siap untuk belajar? Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar di mana kedelai bisa diolah menjadi bahan pangan yang banyak seperti kecap, tempe, tahu dan lain sebagainya. Nah di sini Siti, Dayu dan Lani, Udin, Beni dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Nah, teman-teman, kita pelajari ya caranya. Kacang kedelai yang pertama digunakan untuk membuat tempe yaitu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Yang pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya berubah menjadi hangat. Nah, itu adalah proses untuk pembuatan tempe. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, ternyata tempe banyak manfaatnya dan banyak gizinya ya. Jadi kacang kedelai tadi dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru. Nah, sehingga menjadi tempe. Nah, tempe di sini banyak gizinya untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Coba teman-teman perhatikan paragraf terakhir pada bacaan atau pada buku teman-teman semuanya, apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai. Ya, di sini yaitu jawabannya, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel yang rusak dalam tubuh. Nah, itu adalah paragraf terakhir yang di situ teruraikan manfaat teknologi pangan dari hasil panen kacang kedelai. Nah teman-teman, di dalam buku teman-teman semua, di buku tematik ada beberapa kata atau teks rumpang yang kalimatnya untuk dilengkapi. Nah di sini kita mencoba untuk melengkapi kalimat rumpang atau yang tidak terisi dengan jelas bisa kita isi. Di sini tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik. Nah, titik-titik tersebutlah yang disebut dengan rumpang atau teks rumpang yang belum lengkap bahasanya, yang belum lengkap kalimatnya. Oke, coba kita untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Nah, kita mencoba melengkapi kalimat rumpang tersebut. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Salah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Itu adalah kalimat yang sudah lengkap. Tadi kalimatnya belum lengkap ya, karena masih ada titik-titik atau disebut dengan kalimat rumpang. Nah sekarang ini kalimatnya sudah menjadi jelas. Nah di sini Siti, Dayu, Lani, Edo, Udin dan Beni ikut serta membantu membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil.
Nah, Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci bisa sampai terisi penuh. Ayo kita bantu Siti menghitung berapa banyak gelas agar panci itu terisi penuh. Nah, coba kalian amati, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, nah coba kira-kira volume air yang mana yang lebih banyak? Ya, volume air di panci yang kedua. Karena kenapa? Jika air gelas dituangkan ke dalam panci, di situ ada berapa gelas? Kita hitung yang ke panci yang kedua, ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Ternyata ada 10 gelas yang jika air gelas itu dituangkan ke dalam panci. Sedangkan yang lainnya ada yang 3, ada yang 2, ada yang 6, ada yang 1. Jadi yang paling banyak adalah panci di urutan kedua. Nah, coba teman-teman, ini ada soal berikutnya. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, coba lingkarilah volume air yang lebih banyak. Ya, yang lebih banyak yaitu pada panci nomor kedua. Setelah itu, yaitu urutan kedua adalah panci di urutan keempat. Setelah itu ada panci yang di urutan nomor satu. Dan setelah itu ada panci di urutan ke nomor 3. Dan terakhir yaitu panci urutan nomor 5. Jadi teman-teman bisa melihat banyaknya gelas yang ada di panci tersebut jika air di gelas itu dituangkan ke dalam panci. Jadi melihatnya teman-teman bisa melihat dari banyaknya gelas. Jadi melihat volume airnya kalau seperti gambar ini bisa kita lihat yaitu gelas yang terbanyak itulah volume air yang paling banyak. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-temannya akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena dia suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis-manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dan saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado, demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja mereka tidak jadi untuk mengolah ya, karena adanya perbedaan. Yang satu ingin membuat balado, yang satu ingin membuat semur tempe. Nah, keinginan setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jika setiap orang memaksakan kehendak akan terjadi pertengkaran. Jadi jangan kita memaksakan kehendak kepada orang lain karena nanti bisa terjadi pertengkaran. Nah, kita hargai perbedaan mereka, mungkin ada yang suka pedas, ada yang tidak, ada yang suka manis, ada yang suka gurih. Kita hargai perbedaan kesukaan mereka masing-masing. Jadi sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang itu suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginan pribadinya. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran. Jika tidak ada yang mau mengalah, sikap itu tentu saja tidak baik ya. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Diskusikan coba dengan temanmu mengenai hal baik apa dan yang tidak baik yang mungkin terjadi jika perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Jadi teman-teman, apapun kesukaan mereka kita coba hargai, coba kita lakukan tenggang rasa seperti tadi Siti tenggang rasa yaitu sikap mau memahami keadaan orang lain. Coba teman-teman amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat kebiasaan pada setiap orang. Jadi kita bisa mengamati akibatnya atau adanya perbedaan sifat dari setiap orang. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa.
Yang kedua, berbeda pendapat. Yang ketiga, perang antar suku bangsa. Yang keempat, memahami perasaan orang lain. Yang kelima, saling melengkapi satu sama lain. Yang keenam, memicu pertengkaran. Yang ketujuh, menghargai perbedaan. Yang kedelapan, memaksakan kehendak. Dan yang kesembilan, memperkaya wawasan. Dan yang terakhir, tidak mau bersatu. Itu adalah akibat adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Coba tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan. Coba kalian lengkapi tabel yang ada di buku kalian. Nah, sikap yang perlu ditiru yang pertama mungkin bisa muncul sikap tenggang rasa, yang kedua memahami perasaan orang lain, yang ketiga saling melengkapi satu sama lain, yang keempat menghargai perbedaan, dan yang kelima memperkaya wawasan. Sedangkan sikap yang perlu dihindari yang pertama, perang antar suku bangsa. Yang kedua, berbeda pendapat. Yang ketiga, memaksakan kehendak. Dan yang keempat, tidak mau bersatu. Dari pembelajaran hari ini bisa kita petik hikmahnya, yaitu sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau yang tidak baik. Kita sudah belajar mengenai tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 teknologi produksi pangan di pembelajaran ke-6. Kita ketemu di tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum.